Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 12 Natural Science Boys and Girls SMA Global Islamic Boarding School yang senantiasa di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih kita mengenai seluk-beluk pernikahan dalam ajaran Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai tema seperti hukum-hukum pernikahan, terus mahram dan pembagiannya, itu pasangan yang boleh kita nikahi dan jenis-jenisnya, pasangan yang tidak boleh kita nikahi dan jenis-jenisnya, lalu rukun-rukun nikah dan kegiatan yang mengikuti akad nikah seperti khitbah, mahar, walimah, dan seterusnya. Kemarin juga kita terakhir membahas rukun-rukun nikah beserta syarat-syaratnya. Ya, Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali dengan tema bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang atau terlarang. Ya, seperti apa saja pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan bentuk-bentuk pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang semuanya dihukumkan sebagai pernikahan yang batal. Apabila pernikahan tersebut bertentangan dengan aturan Islam ataupun ajaran Islam, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Artinya tidak sah pernikahan tersebut. Oke, silakan, gak apa-apa bagi yang terlambat karena ada gangguan, gak masalah. Kita masih belum memulai terlalu jauh. Oke, thank you Zikra. Oke, yang pertama, salah satu bentuk pernikahan yang terlarang adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Pernikahan mut'ah secara istilah bisa kita kenal dengan istilah kawin kontrak, ya. Nikah mut'ah artinya kawin kontrak. Oke, ini melindungi. Nah, yang dimaksud dengan nikah mut'ah di sini adalah pernikahan yang diniatkan, diucapkan dalam akad nikah, serta dijanjikan hanya akan berlangsung selama masa-masa tertentu saja. Misalkan 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya. Contohnya menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, 1 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, ataupun lebih. Yang intinya ada ketentuan waktunya, ada masa expirednya. Ketika masa expirednya terjadi, maka pernikahan tersebut batal. Nah, pernikahan jenis ini termasuk jenis pernikahan yang dilarang dalam ajaran Islam, ya. Walaupun nanti pada sejarahnya, kalau kalian baca betul-betul dalam sejarah agama Islam ataupun sejarah berjalannya hukum dan aturan Islam, ternyata pernikahan mut'ah ini sempat dilakukan oleh para sahabat, sempat. Akan tetapi setelah turun ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang pelarangannya secara mutlak, maka para sahabat pun meninggalkan jenis pernikahan ini. Ada masa-masanya para sahabat melakukan ini, ya. Ada masa-masanya, tapi tidak terlalu lama, ya. Oke. Tadi pernikahan kawin kontrak, yaitu pernikahan yang menyertakan jangka waktu tertentu. Apabila waktunya sudah terpenuhi, pernikahannya selesai. Nah, itu pernikahan pertama yang dilarang. Sekarang pernikahan yang kedua yang dilarang adalah nikah muhalil. Nikah muhalil, ya, nikah yang sengaja dilakukan antara laki-laki
dengan janda yang telah talak 3 dengan tujuan supaya si janda tadi halal kembali untuk menikah dengan mantan suaminya. Kenapa seperti itu? Karena ketika sepasang suami istri melakukan perceraian talak 3, ya, istilahnya talak 3. Nanti apa itu talak 3? Nanti ada pembahasannya. Ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan istilah talak 3, maka si suami telah kehilangan hak untuk rujuk kembali kepada istrinya. Kalau dia cuma menceraikan istrinya dengan istilah talak 1 dan talak 2, maka dia masih punya hak untuk rujuk, masih punya hak untuk kembali dengan istrinya. Akan tetapi kalau dia melakukan cerai talak 3, maka hak tersebut hilang. Dia tidak boleh selamanya untuk menikahi istrinya lagi. Akan tetapi dia boleh menikah kembali dengan istrinya tersebut setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah, biasanya ada strategi atau trik khusus untuk mengelabui hukum tersebut. Jadi suami yang ternyata ingin kembali dengan istrinya tersebut mengupah seseorang atau laki-laki lain supaya menikahi istrinya. Lalu dalam selang waktu tertentu laki-laki tersebut menceraikan istrinya. Laki-laki yang disuruh tadi menceraikan istri yang baru dinikahinya tersebut supaya istri yang ini, si perempuan ini bisa kembali ke suaminya yang pertama. Nah, pernikahan seperti ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengelabui hukum, ya, menghindari hukum, konsekuensi hukum. Maka jenis pernikahan seperti ini diharamkan. Dalam istilah Indonesia ada istilah khusus, ya. Kalau kalian rajin mencari, nanti kalian menemukan istilah kawin Cina buta. Kawin Cina buta. Enggak tahu kenapa orang-orang menyebutnya dengan istilah Cina buta. Akan tetapi begitulah istilah apa adanya, kawin Cina buta. Entah kenapa disebut dengan kawin Cina buta. Ya, intinya seperti itu. Pernikahan tersebut seolah-olah hanya rekayasa, strategi untuk menjadikan seorang perempuan halal kembali untuk suaminya yang pertama karena perceraian talak 3. Nikah semacam ini hukumnya haram, termasuk dalam perbuatan dosa besar. Sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallallah. Ya, muhallil dan muhallallah. Muhallil itu laki-laki yang menikahinya, yang menikahi perempuan supaya dia ceraikan lagi. Adapun muhallallahu itu lelaki yang menyuruhnya, yang mengupahnya. Ya. Dua-duanya kena laknat. Andaikan si perempuan tahu, itu juga andaikan si perempuan yang istri tadi tahu pernikahan itu hanya bagian dari sandiwara belaka supaya mengelabui hukum, maka dia juga kena laknat. Beda kondisinya kalau dia tidak tahu, ya. Beda kondisinya kalau dia tidak tahu. Kalau dia tahu, maka dia juga ikut masuk dalam yang dimaksud dengan hadis Nabi ini, ya. Oke, next. Pernikahan yang ketiga adalah nikah syigar atau tukeran, ya, tukeran. Contohnya seperti hadis Nabi SAW, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Nah, atau kasus lain, nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Pernikahan tukeran seperti ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ya, wallahu a'lam. Lupa ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya kenapa, ada alasan tersendiri kenapa pernikahan seperti ini dilarang, ya. Mister agak sedikit lupa mengenai ini. Selanjutnya, pernikahan yang keempat, menikah dalam masa iddah, ya. Nanti kita bahas, ada pembahasan khusus mengenai iddah, apa yang dimaksud dengan iddah itu, ya. Iddah ini adalah masa yang dialami seorang perempuan, baik dia ditinggal mati suaminya atau ditinggal cerai, ya, baik ditinggal mati suaminya atau ditinggal cerai. Ketika seorang
perempuan ditinggal mati atau ditinggal cerai, maka dia akan memasuki masa iddah. Yang masa iddah tersebut berbeda-beda setiap perempuan tergantung kondisi dia ditinggalkan. Kalau dia kondisinya lagi hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau kondisi dia sedang suci, ditinggalkan dalam keadaan suci atau tidak haid, maka masa iddahnya adalah tiga kali haid, begitu seterusnya. Ya. Nah, selama masa iddah tersebut seorang perempuan tidak boleh diajak untuk menikah. Selama masa iddah, seorang perempuan tidak boleh diajak untuk menikah, ya. Nanti alasannya ada, ya. Nanti ada alasannya, kita bahas di bab iddah, ya. Intinya pernikahan selama masa iddah tersebut tidak diperbolehkan. Ya, menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa iddah tidak diperbolehkan. Hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Sebelum habis masa iddahnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Yang kelima, pernikahan terlarang selanjutnya adalah nikah dengan beda agama. Nikah dengan beda agama tidak boleh, ya. Orang laki-laki muslim sepatutnya dan sewajibnya adalah menikah dengan perempuan muslim juga. Begitu pula perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki muslim. Jangan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Walaupun nanti ada hukum-hukum tertentu seperti laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab pada masa Nabi, ya. Kenapa Mister tambahkan dengan istilah masa Nabi? Karena pada masa tersebut sebagian sahabat dibolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah istilah ahli kitab itu bisa disebutkan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang? Apakah sama atau beda? Kalau sama orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang dengan zaman Nabi, maka hukumnya pun sama, yaitu boleh laki-laki muslim menikahi perempuan Kristen ataupun perempuan Yahudi. Akan tetapi kalau ahli kitab sekarang tidak sama lagi istilahnya dengan ahli kitab zaman dahulu, yaitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya pun berbeda. Ya, kalau dulu hukumnya boleh menikahi ahli kitab, perempuan ahli kitab, maka sekarang hukumnya tidak boleh lagi. Dilihat dulu istilahnya, ahli kitab sekarang itu sama atau enggak. Nah, itu masih menjadi perdebatan para ulama. Ada ulama yang mengatakan orang Kristen dan Nasrani sekarang bukan ahli kitab lagi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ahli kitab itu berlaku untuk sampai hari kiamat, yaitu seluruh orang-orang Nasrani dan Kristen sampai hari kiamat akan tetap disebut dengan ahli kitab. Itu masih menjadi perdebatan para ulama. Ya, masing-masing istilah melahirkan hukum yang berbeda, Akan tetapi selain dengan orang-orang ahli kitab, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk menikah. Menikah dengan orang Hindu, menikah dengan orang Buddha, menikah dengan orang-orang yang menyembah berhala dan lain-lainnya tidak diperbolehkan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, janganlah kalian nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Begitu seterusnya, ya. Pernikahan selanjutnya adalah pernikahan incest. Apa istilahnya? Pernikahan sedarah, ya, pernikahan sedarah. Mister nggak bisa menyebutnya incest apa incest. Ya, pernikahan sedarah tidak diperbolehkan. Ibu dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki dengan saudara kandung perempuannya, ayah dengan anak perempuannya, apalagi bibi dengan keponakannya, itu masih saudara.
Intinya yang mahram nih, yang berkaitan dengan mahram nih. Diharamkan kamu menikahi ibumu, ya, ibu kandung atau ibu tiri juga masuk, ya. Ibu tiri istri ayah, ya, yang bukan ibu kandung kalian termasuk di sini. Anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah ataupun saudara seibu. Terus bibi, saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu, yaitu bibi. Anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan keponakan. Nah, orang-orang yang sedarah tersebut hukumnya haram untuk dinikahi, baik itu sedarah atau sepersusuan, tidak boleh untuk dinikahi, ya. Oke, ini ada banyak ini. Kok kucing yang nikah, Sir? Kenapa kucing? Nggak ngerti, Mister. Nah, kenapa kucing yang nikah? Kok kucing? Di mana ada kucing? Oke, lanjut. Ingkes, ya, sedarah di sini. Dan ini banyak dipraktekkan, bukan banyak sih. Sebagian masyarakat Barat ada yang mempraktekkannya, ya. Di Amerika Serikat tuh ada provinsi yang terkenal, Florida itu. Florida itu terkenal dengan iya, bebas, terlalu bebas mereka. Pernikahan sedarah itu hal yang biasa. Di Indonesia juga ada, ya. Di Indonesia sebagian daerah ada yang mempraktekkan ini, pernikahan sedarah ini. Di daerah mana itu? Lupa, Mister, ada beritanya terakhir itu. Kalau saudara tiri gimana, Sir? Saudara tiri ada hubungan darah nggak? Nggak ada, kan? Boleh nggak nikah? Nanti kita cek ada nggak pernikahan dengan saudara tiri di sini. Yang kamu cek adalah apakah saudara tiri termasuk mahram atau bukan. Kalau dia bukan mahram berarti halal untuk dinikahi. Cek sendiri. Kemarin kita sudah bahas saudara tiri mahram atau bukan. Oke, yang ketujuh. Wah, udah banyak nih. Ada berapa sih? Nah, sepersusuan. Sama sedara sepersusuan nggak boleh. Ya. Ayatnya yang tadi, yang pertama tadi. Oke. Nah, menikah dengan istri yang telah ditalak 3. Kalau tadi pernikahan orang lain dengan perempuan supaya dia halal untuk suaminya kembali. Kalau yang ini, si suami maksa nikah setelah menceraikan istrinya dengan talak 3, ya. Ketika seorang suami, Mister ulangi lagi, mentalak istrinya dengan istilah talak 3, ya, istilah talak 3, maka istrinya tersebut otomatis terjadi perceraian di antara mereka dan tidak ada hak bagi suami untuk kembali atau rujuk untuk kepada istrinya. Kalau dia memaksa untuk menikah istrinya kembali, maka dia jatuh ke dalam pernikahan yang diharamkan. Kenapa? Karena perempuan yang sudah ditalak 3 tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang mentalaknya tadi. Nggak boleh. Ya. Karena Al-Quran dengan jelas, dia harus menikah dengan orang lain dulu. Lalu kalau terjadi perceraian dengan orang tersebut, baru dia halal kembali untuk suaminya yang menceraikan dia 3 tadi. Yang 9, menikah pada saat melaksanakan ibadah ihram. Yang nomor 7 itu sepersusuan. Yang 6 dan 7 sama, kurang lebih darah dan susuan. Kalau yang nomor 6 sedara, kalau yang nomor 7 sepersusuan. Insya Allah materi ini bisa kalian download nanti di Google Classroom, sudah Mister share-nya. Santai aja. Sampai mana tadi? Nah, pada saat ihram tidak boleh melaksanakan akad nikah. Ya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, baik itu ihram haji ataupun ihram umrah. Nggak boleh melaksanakan ibadah haji, tidak boleh melaksanakan akad nikah. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi. Begitu pula dari sahabat Utsman bin Affan. Oke, mana chatnya ini? Oke, next. Nah, ini jelas apalagi nih, menikah dengan wanita yang masih bersuami. Ya, nggak boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami
Jelas banget. Masa suaminya masih adu, main nikah aja gitu, ya. Yang ke berapa ini? 11, menikah dengan wanita pezina ataupun pelacur. Quran surah An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki ataupun laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Nih, jelas bunyi ayatnya. Yang demikian itu diharamkan. Bagi orang-orang beriman diharamkan menikahi pezina laki-laki dan pezina perempuan. Yang jadi perdebatan adalah bagaimana kalau mereka sudah tobat. Apakah hukum ini tetap berlaku? Ataukah hukum ini berlaku hanya untuk orang yang masih melakukan perbuatan zina? Nah, itu yang menjadi perdebatan para ulama. Ada yang bilang hukum ini berlaku selamanya walaupun dia sudah bertobat. Ada juga ulama yang bilang hukum ini berlaku hanya ketika dia melakukan perbuatan zina. Kalau dia sudah tobat, dia boleh menikah dengan siapa saja selama itu tidak dilarang dalam ajaran Islam. Nah, seperti itu para ulama berbeda pendapat. Karena ayatnya tidak menjelaskan secara detail lagi. Intinya, orang-orang beriman tidak boleh menikah dengan pasangannya yang kita tahu banget dia itu seorang yang ahli pezina. Ahli pezina. Jangan sampai jatuh. Apa istilahnya itu? Istilah sekarang itu. Apa? Serupa tuh. Tapi kayaknya terlalu kasar Mister sebut sekarang ya. Nggak apa-apa ya Mister sebut istilahnya. Nggak usah deh. Pelajaran agama. Oke. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Nah, sama ya. Jangan kebalik ya. Itu sinetron yang di Indosiar itu terlalu lebay ya. Mereka kebanyakan membuat takut orang untuk jadi perempuan baik-baik ya. Kenapa? Karena di sinetron di Indosiar itu perempuan baik-baik selalu mendapatkan laki-laki yang brengsek. Ya, begitu pula laki-laki yang baik selalu mendapatkan perempuan yang brengsek. Padahal nggak seperti itu juga ya. Jadi jangan terlalu termakan dengan sinetron Indosiar itu. Derita istri soleha, apakah judulnya? Suamiku ternyata adalah pamanku yang dia adalah sepupuku misalkan. Enggak jelas judulnya, ya, enggak jelas. Oke, next. Ups, Mister sebut merek dagang. Oke, nomor 12 ya. Menikah dengan lebih dari 4 perempuan. Ya, menikah dengan lebih dari 4 perempuan. Ya. Landasannya adalah Quran surah An-Nisa dan hadis dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah. Oke, kita bahas ayat 3 dulu. Quran surah An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwasanya laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan sebanyak 4 perempuan dalam satu waktu. Dalam satu waktu ya. Iya, dalam satu masa waktu. Diperbolehkan hanya 4 perempuan saja. Tidak boleh lebih dari itu. Lalu dikuatkan dengan cerita sahabat Ghailan bin Salamah yang ketika dia masuk Islam, pada saat itu dia mempunyai istri 10 orang. 10 orang istri. Ya, si sahabat Ghailan bin Salamah ini ketika masuk Islam, dia mempunyai 10 orang istri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan si sahabat tersebut, tetaplah engkau bersama keempat istrimu dan ceraikan selebihnya. Jadi si sahabat Ghailan ini, oke nanti Mister jawab punya wabah ya. Nah, Mister lupa tadi apa tadi? Nah, lalu saat Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut, tetaplah engkau bersama istrimu yang 4 orang dan ceraikanlah selebihnya. Pilih 4 orang dari 10 tadi.
Sisanya tidak boleh kamu nikah, tidak boleh bersama kamu, karena bagi laki-laki muslim hanya diperbolehkan 4 saja. Oke. Kecuali namun aturan ini tidak berlaku untuk Nabi. Nabi mempunyai bukan keistimewaan, bukan ya. Nabi Mister tidak menyebutkan itu keistimewaan. Kenapa? Karena sebagian pernikahan Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menyuruh Nabi untuk menikahi beberapa istri beliau. Ada beberapa istri Nabi yang diperintahkan untuk dinikahi oleh Nabi karena wahyu, bukan karena keinginan Nabi. Yang subur itu 9 ser gimana? Intinya yang subur itu melakukan pernikahan yang haram, jelas sudah. Oke, dalam satu waktu. Maksud Mister, misalkan nih dalam satu waktu, berarti kalau beda waktu boleh. Ya, misalkan gini, seorang laki-laki pernah menikahi 4 orang perempuan, ya kan? Selama 10 tahun 4 perempuan. Terus ternyata ada yang meninggal. Berarti ada yang meninggal 1 orang. Apakah dia tidak boleh menikah lagi? Boleh. Karena batasan dia menikah itu hanya sebanyak 4 perempuan, 4 orang wanita dalam masa hidupnya, tidak boleh lebih dari 4. Ya, tidak boleh lebih dari 4. Itu maksud Mister ya. Seperti yang subur yang ada 9 istri, gimana? Nggak boleh. Ya. Oke. Ada lagi? Menikah dengan cara menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya ataupun pihak ibunya, atau mempoligami, menikahi secara bersamaan seorang perempuan dengan bibinya. Ini larangan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya, baik itu bibi dari ayah atau bibi dari ibu, ya nggak boleh. Begitu pula dengan menikahi dengan 2 orang saudara perempuan langsung, misalkan dia bersaudara nih, langsung dua-duanya dinikahi, kakak adik, nggak boleh. Ya. Kakak adik nggak boleh langsung dinikahi. Boleh kasusnya dia menikah dengan kakaknya misalkan. Lalu entah wallahualam, entah cerai meninggal atau cerai biasa aja masih hidup diceraikan, ya. Maka setelah masa iddahnya selesai dia boleh menikahi adiknya kembali. Ya. Entah itu cerai karena kematian atau cerai biasa aja, dia boleh menikahi saudara istrinya yang lain. Ya, saudara istrinya yang lain. Dalam kasus tadi Mister sebutkan dia menikahi adik istrinya. Dia menikahi adik istrinya. Boleh seperti itu. Dan ini pernah Mister temukan di salah satu orang tua kakak kelas kalian. Mister pernah mendengar cerita dari salah satu kakak kelas kalian, ya, alumni, orang tuanya menikah seperti itu. Jadi ayah pertama menikah dengan ibunya dulu. Ayah si kakak kelas kalian itu menikah dengan ibu kandungnya. Terus setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya menikahi bibinya. Nah, jadi judul sinetronnya Ibuku Adalah Bibiku. Nah, judulnya seperti itu. Ibuku sekarang adalah bibiku. Pernikahan selanjutnya nikah istibda. Nah, nikah istibda ini nikahnya itu sementara aja, ya, biasanya sementara aja, gunanya untuk mencari bibit unggul. Ini masih dipraktekkan di beberapa budaya Asia, ya, di orang-orang Cina masih ada nih praktekan, seperti orang Jepang juga. Jadi kasusnya seperti ini. Misalkan nih suami istri pengen mendapatkan keturunan yang legend lah, bagus lah gitu. Namun sayangnya mereka berdua bukan orang-orang yang ya orang biasa aja gitu. Akhirnya suami nyuruh istri, kamu ke sana deh, itu gauli si orang terkenal A, misalkan orang terkenal B. Mudah-mudahan kamu bisa hamil setelah bergaulan dengan dia gitu. Supaya keturunan kita
ada bekas-bekas orang tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Mereka menyeleksi gen terbaik dengan cara seperti itu. Nah, pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan. Ini berapa menit nih? Kayaknya udah kelamaan kita. Oh, dikit lagi. Ya, nikah seperti itu disebut dengan nikah istibda atau pernikahan yang dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau bibit unggul. Dan praktek ini masih pernikahan seperti ini masih ada di beberapa budaya Asia ya. Yang Mister tahu budaya Cina dan budaya Jepang itu masyarakatnya nggak terlalu nggak terlalu terkenal, tapi ada. Nggak terlalu terkenal tapi ada, seolah-olah ini sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tapi ada sesuatu yang tabu di kalangan mereka, tapi ada. Yang Mister tahu budaya Cina dan Jepang, nggak tahu budaya negara lain apakah ada. Tapi Mister pernah membaca beberapa literasi bahwasanya pernikahan seperti ini masih ya, walaupun sekarang masa modern masih ada gitu, masih ada. Wallah alam. Ada lagi nih. Ini nikah sesama jenis. Ini pernikahan yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nggak perlu dijelasin ya ini. LGBT, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Nggak tahu yang mana suami mana istri kalau nikah sesama. Suaminya mana, istrinya mana. Jangan-jangan dua-duanya. Nggak jelas. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan, masih ada yang tidak jelas. Mudah-mudahan Mister harapkan insya Allah jelas banget ya. Untuk slide ini kalian nanti bisa cek sendiri di Google Classroom, bisa download, bisa baca sendiri ya. Insya Allah tidak terlalu rumit ataupun susah pembahasannya. Oke, yang mau bertanya boleh chat ataupun suara nggak apa-apa. Oh ya, tadi Hairun Nisa jelas nggak itu? Nisa, tahu nggak jawabannya apa? Saudara tiri boleh nggak? Ya, sudah jelas. Apa aja hukumnya nikah dengan saudara tiri? Jadi mahram, Sir, kalau saudara tiri. Di mana mahramnya? Mahramnya buat ayahnya lah atau? Iya, mahramnya dari orang tua kalian aja yang mahram. Kalian kan? Nggak tahu. Ayo, boleh apa enggak nih? Dengan saudara tiri. Boleh apa enggak? Boleh deh. Ada yang berani jawab? Nggak apa-apa salah. Yang penting alasannya jelas dulu. Boleh, alasannya apa? Hairun Nisa. Enggak saudara juga. Iya, enggak ada saudara. Iya, betul. Tidak ada ikatan mahram, ya, tidak ada ikatan mahram. Saudara tiri diperbolehkan, ya, menurut Mister, yang bukan menurut sepengetahuan Mister ya. Ini bukan pendapat Mister, tetapi sepengetahuan Mister, saudara tiri itu tidak ada ikatan mahram, bukan termasuk orang yang diharamkan untuk kita nikahi, ya. Karena yang ada ikatan mahram itu orang tua kita, ya. Ibu tiri ada ikatan dengan kita, ya. Karena kita adalah, ya, misalkan nih Hairun Nisa, ya, misalkan ya, ibu tiri, punya ayah tiri. Ayah tiri Hairun Nisa dengan Hairun Nisa itu punya ikatan mahram. Kenapa? Karena masuk dalam ayat tadi bahwasanya anak dari istri yang berada di bawah tanggungan si laki-laki tersebut otomatis dia menjadi mahram. Waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak perempuan dari istri kalian yang berada di bawah tanggungan kalian dia menjadi mahram kalian. Jadi yang ada hubungan itu hanya orang tua dengan anaknya, orang tua dan anaknya. Adapun sesama saudara tiri tidak ada dijelaskan dalam ayat tersebut. Otomatis secara hukum asal berarti boleh. Akan tetapi itu seperti peristiwa yang aneh gitu, aneh atau tabu gitu. Walaupun sebenarnya hukumnya boleh sepengetahuan Mister.
Sepengetahuan Mister. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Nggak ada? Karena waktunya udah mau hampir habis. Oke. Nggak ada lagi? Oke. Nah, oke, terakhir. Perdi bertanya, kan ada kasus yang kelamin ganda atau dengan istilah hermaphrodite. Nah, itu dia nikahnya gimana? Sama siapa, Sir? Dalam Islam dalam fikih Islam itu udah ada istilah tersendiri namanya khuntha. Khuntha ya, yaitu seseorang yang mempunyai kelamin ganda. Dia mempunyai kelamin laki-laki ataupun kelamin perempuan. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya pada masa-masa atau umur-umur tertentu salah satu kelamin akan mendominasi. Ya, salah satu kelamin akan mendominasi. Entah itu kelamin perempuan atau kelamin laki-laki. Pasti salah satunya akan mendominasi. Entah pada umur belasan tahun atau 20 tahun, salah satunya pasti akan mendominasi. Pada saat salah satu kelaminnya mendominasi, maka dia dihukumkan dengan kelamin yang mendominasi tersebut. Kalau dia kelamin laki-lakinya yang mendominasi, yang lebih berfungsi banyak, maka dia adalah laki-laki. Maka pasangan dia adalah perempuan. Kalau kelamin yang mendominasi dia adalah perempuan, maka dia adalah seorang perempuan. Maka pasangannya adalah laki-laki. Dan ini memerlukan proses kedokteran untuk bukan dimatikan, diopkan fungsi satunya ya. Ketika yang kelamin laki-lakinya lebih kuat, maka yang perempuan itu biasanya dioperasi gitu supaya tidak membahayakan lagi. Jadi yang muncul adalah salah satunya. Ini pernah terjadi kasusnya seorang di berita. Ada kemarin tahun berapa itu beritanya viral. Dia cowok waktu kecil, ternyata setelah dewasa kelamin perempuannya yang lebih dominan. Akhirnya nama cowoknya dirubah jadi nama cewek. Foto dia yang dahulu cowok tetap dipertahankan di ijazah, kan di ijazah nggak bisa dirubah tuh fotonya. Jadi pas dewasa dia udah jadi cewek, maka gitu ya. Kira-kira jelas ya, Ferdi ya. Salah satu kelaminnya pasti akan mendominasi dan itu yang akan menjadi pasangannya. Kalau laki-laki berarti pasangannya perempuan. Udah mau selesai kok banyak pertanyaan ini. Oke, nanti kita tabung ya. Kalau kita nikah 4 itu ngambil jodoh orang lain enggak, Sir? Enggak, ya. Enggak. Kalau dia nikahnya sebelum ada tanda yang mendominasi gimana, Sir? Nah, itu yang susah. Itu yang susah. Dorchaser itu transgender ya. Dia laki-laki berubah jadi cewek gitu aja. Oke, demikian pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.